Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kadang muncul keluh kesah dalam hidup kita atau dalam iman kita, coba bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih susah dari kita. Kadang ada orang yang ngeluh depan saya tentang, Ustadz gimana nih negeri kita, kayaknya kita gak mungkin bangkit, kayaknya Islam apa dan seterusnya. Saya bilang, kita gak pernah hidup di zaman Mongol sih. Coba kalau kita dulu hidup di zaman Seljuk, di masa kuat-kuatnya Mongol, dilanjutkan ke masanya Ottoman, sampai masa Timur Leng tuh yang di Turki. Itu masa-masa kaum muslimin sangat berat menghadapi ujian dalam keimanan mereka. Anak perempuannya harus jadi budak, anak laki-lakinya juga jadi budak. Mereka harus membayar pajak 50% dari hasil penghasilan mereka, baik pertanian, perkebunan dan seterusnya. Pokoknya berat aja. Tapi mereka nggak berputus asa. Pada akhirnya muncullah kemudahan dan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya misalnya kayak kejadian Saifuddin Qutuz, perang Ain Jalut ya. Ain Jalut, Saifuddin Qutuz, Allah berikan kemenangan, kemudian mudah sebentar, lalu terjadi lagi ujian, mudah lagi dan seterusnya. Itu lebih berat daripada kehidupan kita hari ini. Hari ini kita belajar Islam dengan mudah, berislam dengan mudah, datang ke masjid dengan mudah, beribadah dengan mudah. Semua itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kita jaga, bahkan kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya hubungan kita dengan beliau itu tidak akan pernah terputus sampai ke akhirat. Hari ketika hubungan suami istri, ayah dan anak itu terputus, ternyata hubungan dengan Rasulullah belum terputus karena masih ada syafaat Nabi. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari ketika seorang anak lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari temannya. Pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri, cuman satu orang yang sibuk mengurus orang lain, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kepada orang tua aja kita sangat berusaha menyenangkan dan berbakti, maka harusnya kepada Rasulullah lebih dari itu dengan cara salah satunya berselawat kepada Nabi. Jangan bakhil, jangan kikir untuk selawat. Karena kita nggak sadar salawat kita yang mudah banget itu ternyata akan berpengaruh sangat besar, bahkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Salawat Allah untuk seorang hamba artinya ampunan dosa dan rahmat. Jadi jangan remehin. Kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, maka katakanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan beberapa ayat Al-Qur'an sebelum kita membahasnya dalam nasihat-nasihat yang mudah-mudahan menjadi booster iman. Pertama, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Baqarah 148. Kemudian di dalam surat Ali Imran 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah juga berfirman, والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. صدق الله العظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Buni dan Kak Dika, bahwa pembahasan kita pada malam ini tentang bagaimana cara kita untuk membooster iman kita. Dalam kondisi iman itu memang selalu labil, dan kita tahu tentang iman yang yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang itu, maka solusinya harus di-charging. Dan salah satu cara untuk mencharging iman adalah duduk dalam majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita belajar iman, kita belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, kita belajar, kalau bahasa saya yang paling gampang itu belajar melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Karena kalimat ma'rifatullah, akidah, tauhid dan seterusnya adalah kalimat-kalimat yang mungkin perlu diterjemahkan agar kita faham maksudnya apa sih mengenal Allah itu. Apa maksud dari akidah dan tauhid? Apakah sekedar teori? Ternyata maksud dari akidah, tauhid, ma'rifatullah, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat dan seterusnya, intinya satu, libatkan Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita cuma tahu Allah tapi nggak dilibatin, itu belum ada akidah, belum ada akidah itu kayak akad, belum ada hubungan gitu, belum ada ikatan antara kita dengan Allah. Maka dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, kita ingin ngecas iman kita dengan ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah tentang Allah, tentang bagaimana kita memperlakukan Allah atau bermuamalah dengan Allah dalam kehidupan kita supaya iman kita bertambah lagi. Dan indikasi dari bertambahnya iman adalah bertambahnya amal solih. Jadi kita nggak bisa mengatakan iman bertambah kalau amalnya gitu-gitu aja. Nggak bisa dikatakan iman itu yazid kalau kita tidak berkurang dosanya, bertambah pahalanya. Itu tidak yazid. Jadi iman itu di-recharge, indikasinya adalah bertambahnya amal solih. Bahkan pertambahan amal solih itu tidak hanya sedikit, tetapi dia nambahnya itu kerasa banget gitu, gairahnya, semangatnya. Itu berarti memang majelis ilmu tersebut adalah majelis iman, bukan sekedar majelis perdebatan. Nah, hari ini kita akan coba belajar iman, membooster iman kita, hati kita dengan ayat-ayat yang tadi saya baca. Tentang apa sih ayat tadi? Ayat tadi bercerita tentang anjuran menyegerakan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena masalah kita seringkali itu banyak pertimbangan. Terutama dalam hal-hal yang kita kadang-kadang lagi futur, imannya lagi drop, itu biasanya banyak pertimbangan. Nanti aja, besok aja, ntar aja, tunggu aja bentar lagi sampai siap dan seterusnya. Menunda-nunda kebaikan itu justru akan membuat iman kita semakin drop. Nah, dalam kondisi ketika kita imannya lagi drop, maka kita harus sedikit nge-push diri kita melakukan hal yang kita sebetulnya males ngelakuinnya. Udah nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak ngerasa, lakuin aja dulu. Toh insya Allah nggak akan nyesel kok. Nyesel nih saya sholat tahajud, enggak. Nyesel nih saya ke masjid, enggak. Insya Allah kalau kita nge-push diri kita melakukan kebaikan itu nggak bakalan nyesel. Beda banget dengan orang yang melakukan dosa. Ada hikmah ya, ada sebuah quote yang saya suka sekali. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang tapi kebaikannya akan bertahan. Tinggalkanlah dosa walaupun itu kamu sukai atau menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Jadi lakukanlah kebaikan walaupun berat,
atau walaupun susah, karena walaupun lelah, karena lelahnya akan hilang tetapi kebaikannya akan tetap ada. Tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya tetap ada. Jadi kadang-kadang kita emang harus nge-push diri kita untuk melakukan kebaikan walaupun lelah, karena lelah itu akan hilang. Tapi kebaikannya akan tetap ada. Sebagaimana kita belajar berusaha meninggalkan dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya juga akan hilang, gak akan lama, tetapi dosanya akan tetap ada. Jadi kalau kita takut lelah berbuat baik, apa yang kita takutkan? Bentar lagi juga hilang tuh lelahnya. Lelahnya sholat tahajud itu juga sebentar lagi hilang. Lelahnya baca Quran itu sebentar lagi juga hilang. Lelahnya datang ke majelis ilmu bentar lagi juga hilang. Lelahnya kita sholat berjamaah bentar lagi juga hilang. Gak sampai seumur hidup kita lelah gara-gara beramal soleh itu gak ada. Sebagaimana berbuat dosa bentar lagi juga kesenangannya hilang kok. Gak mungkin kita senangnya seumur hidup gara-gara berbuat dosa sekali, itu gak mungkin. Jadi ada orang yang maaf misalnya dosa paling gampang berbohong lah. Dosa yang paling gampang dilakukan itu berbohong misalnya, hanya untuk sekedar mengalihkan isu atau menghindar dari sebuah pertanyaan atau apapun lah maksud kita untuk memudahkan urusan kita. Maka kemudahan itu akan hilang dalam waktu yang sekejap. Muncullah keburukan dan kesusahan setelahnya yang mungkin akan lama waktunya. Apalagi dosa yang lebih besar daripada itu. Ketika kita berbuat dosa, kesenangannya sebentar. Misalnya seorang akhwat, seorang cewek dance di depan layar, posting di TikTok. Berapa lama sih dia akan menikmati itu? Nggak lama. Begitu viewsnya kecil, bergantilah kesenangan dance tadi dengan kekecewaan. Kok cuman segini sih, udah capek-capek ngedit, pakai filter berlapis-lapis, hasilnya gini doang gitu kan ya. Nah artinya tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan. Ini berlaku juga buat saya sendiri karena kita nggak mudah juga melakukannya semampu kita. Tinggalkanlah dosa walaupun itu menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang sedangkan kebaikannya atau kebahagiaannya akan tetap ada. Ini quote yang saya suka sekali, saya sampai udah lama banget ya sampai lupa siapa sih yang ngomong kayak gini, kok hikmah sekali gitu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.